Logikanya, kalau penjualan mobil di seluruh negeri anjlok, semua bisnis yang nyangkut di situ harusnya ikut lesu dong, ya kan? Ternyata, enggak juga. Nah, di sini kita bakal bedah paradoks yang menarik banget, gimana ceritanya satu perusahaan justru untung gede di tengah pasar otomotif Indonesia yang lagi loyo. Coba lihat deh angkanya. Di satu sisi, data Gaikindo nunjukin penjualan mobil nasional turun 19% di paruh pertama tahun ini. Itu dalam banget loh. Tapi anehnya, di sisi lain, PT Indonesia Kendaraan Terminal atau kita sebut aja IPCC, laba bersihnya malah meroket lebih dari 41%. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya perusahaan logistik kendaraan malah untung gede pas penjualan mobil lagi lesu? Nah, ini teka-tekinya. Nah, ini dia nih pemain utamanya, IPCC. Mereka ini raksasanya operator terminal kendaraan di Indonesia. Bayangin aja jaringannya itu dari Belawan sampai Makassar. Jadi hampir semua mobil yang keluar masuk pelabuhan besar itu pasti lewat tangan mereka. Posisi super unik inilah yang bikin mereka jadi pusat dari paradoks ini. Jadi, gimana caranya IPCC bisa ngelawan arus pasar? Nah, jawabannya itu dimulai dari fondasi kekuatan mereka, posisi yang super-duper dominan di industrinya. Dan kalau kita ngomongin dominan, ini bener-bener nggak main-main. Lihat aja, mereka megang hampir 85% pangsa pasar buat kargo impor. Ini bukan lagi sekedar pemimpin pasar, ini udah deket banget sama monopoli. Coba bayangin, kalau kamu ngontrol gerbang utama lalu lintas mobil, ya kamu yang pegang kendali, nggak peduli pasar domestik lagi naik atau turun. Posisi kayak gini tuh bukan karena hoki atau kebetulan. Ini tuh hasil dari yang namanya monopoli alami di Pelabuhan Tanjung Priok. Kenapa? Ya karena mereka satu-satunya pemain besar di pelabuhan paling sibuk se-Indonesia. Mau nggak mau, semua arus kendaraan ya harus lewat mereka. Inilah yang ngasih mereka kekuatan yang ya hampir nggak ada tandingannya. Dan kekuatan di lapangan ini didukung sama dompet yang tebel banget. Gimana nggak? IPCC ini perusahaan yang nggak punya utang, asetnya terus tumbuh, dan buat investor, dividennya juga menarik. Plus, margin laba bersihnya itu loh, sampai 29,5%. Dengan fondasi sekuat ini, mereka jadi leluasa banget buat bergerak dan ngejalanin strategi mereka. Oke, fondasinya udah kuat. Tapi kan pertanyaannya, apa yang bikin keuntungannya meledak baru-baru ini? Nah, jawabannya ada di satu tren besar yang lagi panas-panasnya, gelombang mobil listrik atau EV. Jadi gini ceritanya, pemerintah kan ngasih insentif pajak impor buat mobil listrik, tapi insentif ini bakal habis di akhir 2025. Nah, ini nih yang bikin semacam balapan sama waktu. Para produsen EV, apalagi merek-merek baru, pada ngebut ngirim unit mereka ke Indonesia sebanyak-banyaknya buat ngejar insentif ini. Hasilnya, tsunami impor mobil listrik. Efeknya ke kantong IPCC jelas banget. Gelombang impor EV ini langsung bikin pendapatan IPCC bengkak. Di semester pertama 2025 aja, pendapatannya naik jadi lebih dari 415 miliar rupiah, sebuah lonjakan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Logikanya simpel, makin banyak mobil yang masuk, ya makin banyak cuan buat IPCC. Biar kebayang segede apa gelombangnya, coba deh, satu merek raksasa aja, BYD, itu diperkirakan bakal masukin 30.000 unit per tahun ini doang. Mereka sengaja curi start biar dapat untung maksimal dari insentif. Sekarang coba bayangin kalau merek-merek lain juga ngelakuin hal yang sama. Wah, terminalnya IPCC pasti lagi rame banget sekarang. Nah, ini kan bikin kita mikir ya, terus gimana nasibnya kalau pesta insentif ini kelar di 2025? Apa keuntungan IPCC bakal langsung anjlok juga? Eits, tunggu dulu, ternyata mereka udah punya rencana matang. Strategi mereka buat jangka panjang itu ada 3 babak. Babak pertama, ya sekarang ini, di 2025. Gaspol manfaatin gelombang impor. Babak kedua, siap-siap sama perubahan kebijakan di 2026. Nah, babak ketiga ini yang paling krusial buat masa depan. Mereka bakal putar haluan, fokus penuh ke ekspor. Loh, kok ekspor? Kini ada syaratnya dari pemerintah. Produsen EV yang mau nikmatin insentif itu wajib bangun pabrik di sini, di Indonesia. Nah, pabrik-pabrik ini nantinya bukan cuma buat pasar lokal, tapi juga bakal dijadiin basis produksi buat diekspor ke seluruh dunia. Jadi buat IPCM, habisnya insentif impor itu bukan kiamat. Justru itu awal dari babak baru. Dari nerima mobil impor, jadi ngirim mobil buatan Indonesia kemana-mana. Sambil nunggu pabrik-pabrik itu jadi, IPCC juga pintar. Mereka nggak cuma diem, tapi ngembangin layanan lain. Jadi bisnisnya bukan cuma naikin turunin mobil dari kapal. Mereka sekarang nawarin layanan yang lebih canggih, kayak pusat pemrosesan kendaraan, pusat distribusi, sampai pusat prapengiriman buat merek sekelas BMW dan Subaru.
Ini langkah cerdas banget, karena layanan kayak gini marginnya lebih gede, plus bikin pelanggan jadi makin lengket. Dan buat ngedukung semua itu, ada otak di belakangnya, investasi gede di teknologi. Namanya PTOSC. Anggap aja ini kayak sistem saraf digital buat semua operasi mereka. Jadi mereka bisa lacak kargo real time, ngasih info transparan ke pelanggan, semuanya jadi lebih cepat, lebih pintar, dan pastinya lebih bisa diandalin. Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, semua strategi ini, dominasi pasar, manfaatin momen EV, terus putar haluan ke ekspor, itu semua cuma potongan puzzle dari sebuah visi yang jauh lebih gede. Tujuan akhirnya, itu bukan cuma jadi tukang parkir di pelabuhan, tapi ngebangun sebuah ekosistem logistik yang lengkap. Visi ini diungkapin langsung sama bosnya, Direktur Utama IPCC Pak Sugeng Mulyadi. Tujuannya adalah layanan end-to-end, dari pelabuhan langsung ke pintu pelanggan. Ambisinya bukan lagi cuma jadi satu mata rantai, tapi jadi keseluruhan rantai pasok itu sendiri. Oke, ekosistem end-to-end itu keren kedengerannya. Tapi artinya apa sih? Artinya, IPCC mau ngurusin semua perjalanan mobil. Mulai dari kapalnya datang, mobil turun, disimpan di gudang, diangkut pakai truk, sampai akhirnya dikirim ke tujuan. Mereka mau ngontrol dan ngoptimalkan setiap jengkal prosesnya. Dan kalau ini berhasil, dampaknya itu lebih besar dari sekedar untung buat IPCC loh. Dengan bikin sistem yang nyambung dari Sabang sampai Merauke, tujuan utamanya adalah buat nekan biaya logistik nasional kita yang terkenal mahal itu. Ini langkah yang gak cuma bagus buat IPCC, tapi bisa bikin ekonomi Indonesia jadi lebih efisien secara keseluruhan. Nah, jadi sekarang udah kejawab kan teka-teki di awal tadi? IPCC bisa terbang tinggi di saat pasar lagi lesu, itu karena kombinasi maut dari 3 hal. Posisi dominan yang susah digoyang, strategi jitu manfaatin momen emas EV, dan visi jangka panjang yang ambisius banget. Ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Dengan posisinya yang super sentral, ngatur impor sekarang dan ngatur ekspor di masa depan, jangan-jangan IPCC ini lagi bertransformasi ya? Dari sekedar perusahaan logistik menjadi mesin penggerak utama buat seluruh masa depan industri otomotif Indonesia?